Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Baktias Viko, kemudian Kadep Penpro Pengurus Besar Fikar Razani, yang terhormat Ikrar Lalijo selaku Ketua IMTLI Regional 3, serta yang kami hormati tamu undangan sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada hari ini. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Selamat datang di acara IMTLI Berdiskusi 2020. Perkenalkan, saya Rifki Ardian Hidayat selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Sebelum beralih ke acara selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikut kami akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian pemaparan materi, dilanjutkan dengan diskusi, dan terakhir penutup. Pada forum kali ini akan ada beberapa peraturan, antara lain, 1. Peserta diharapkan menyalakan kamera pada sesi diskusi saat sesi diskusi berlangsung. Kedua, peserta diharap tidak meninggalkan forum tanpa alasan yang jelas. Ketiga, panitia berhak memotong acara apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian memasuki acara selanjutnya, kepada Saudara Bagas Hadi Pratomo selaku moderator IMTLI Berdiskusi 2020, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagadis Pratomo selaku moderator IMTLI kali ini. Untuk tema diskusi kali ini yaitu tentang kondisi aktual TPA pengolahan sampah. Biar nggak lama, langsung aja saya serahkan ke Fuadis untuk pemaparan materinya. Iya, terima kasih Bagas atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Salva Anwar dari Pengurus Regional 3 di bidang Penpro. Ya, alhamdulillah sekali saya di sini diberi kesempatan untuk sharing bareng teman-teman mengenai kondisi aktual TPA dan pengelolaan sampah di Indonesia. Nah, sebenarnya apa kabar nih teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan prima ya, agar kita bisa mengikuti pemaparan materi ini serta sesi berdiskusi dengan penuh semangat. Saya juga mengapresiasi kepada teman-teman semua yang udah masuk ke sini, walaupun tadi sempat ada gangguan teknis, kami mohon maaf. Langsung saja, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 4 topik. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, ada kebijakan di Indonesia. Yang ketiga, ada kebijakan dan kondisi di luar negeri. Dan yang keempat, ada solusi dan inovasi yang dapat diberikan mahasiswa. Nah, langsung saja ke poin pertama, yaitu latar belakang. Tentang kenapa sih kita berdiskusi mengenai kondisi aktual TPA di Indonesia, serta pengelolaan sampah di Indonesia. Nah, jadi tentang kenapanya, karena TPA merupakan satu hal yang vital menurut saya, karena TPA masih merupakan pilihan utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Sebagian besar sampah langsung diangkut dan dibuang ke TPA sampah tanpa pengolahan pendahuluan. Baru sekitar 10% sampah yang dimanfaatkan. Nah, TPA sendiri adalah singkatan dari tempat pemrosesan akhir, yaitu tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Nah, mengenai gambar di samping itu nanti akan ada penjelasan dari saya, karena menurut saya itu sangat menggambarkan sekali. Nah,
Kembali lagi, kenapa hal itu penting untuk kita bahas? Karena sampai saat ini, paradigma pengelolaan sampah yang digunakan adalah kumpul, angkut, dan buang. Sedangkan andalan utama dalam sebuah kota dalam menyelesaikan permasalahan sampah adalah landfilling di TPA. Nah, pengelola kota cenderung kurang memberikan perhatian yang serius kepada TPA tersebut, sehingga muncul kasus-kasus kegagalan TPA. Nah, tampaknya pengelola kota itu beranggapan bahwa semua TPA yang dipunyainya dapat menyelesaikan persoalan sampah tanpa harus memberikan perhatian yang proporsional terhadap sarana tersebut. Nah, sebenarnya perlu kita garis bawahi, TPA sendiri bisa menjadi bom waktu bagi pengelola dan warga kota jika selamanya dibuat seperti itu, di mana TPA seperti yang tergambar pada diagram alir di samping, TPA itu menjadi muara dari timbulan sampah yang dihasilkan dari sumbernya. Nah, kalau dibilang kenapa sih kita repot-repot mikirin TPA? Karena ya ini sampah yang masuk tiap hari, sampah yang masuk per hari di TPA tidak bisa dikatakan dalam jumlah yang kecil. Misalnya di Jakarta Timur 6.500 ton per hari. Itu hanya di satu kota, itu di area Jakarta Timur. Nah, apabila 6.500 itu per hari, itu kan sudah kebayang tuh. Dan mungkin kebanyakan stigma masyarakat Indonesia tidak menganggap permasalahan ini penting karena lokasi penampungan yang jauh dari masyarakat. Jadi mayoritas masyarakat tidak bisa melihat satu kresek sampah atau satu ember sampah yang dari rumahnya itu ketika dikumpulkan akan menjadi sebanyak apa. Nah, oleh karena itu mungkin awareness dari masyarakat kita belum terbentuk. Nah, dari data timbulan ini diproyeksikan pada tahun 2020 timbulan sampah di Indonesia secara nasional itu bisa mencapai 170.000 ton per hari di secara nasional menurut Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, saja kenapa kembali lagi pengelolaan TPA itu penting? Kenapa disebut tadi saya menyebutkan bahwa TPA itu seperti bom waktu? Karena ya ini, apabila pemerintah tidak atau pengelola tidak memberikan perhatian yang cukup, tidak memiliki kepedulian yang cukup, yang terjadi akan ada seperti ini. Yang paling simpel, TPA penuh, dan itu akan menjadi masalah baru untuk kita semua. Apabila TPA penuh, sampah mau dibawa kemana? Nah, di sini juga saya paparkan mengenai beberapa kasus di TPA di Indonesia. Seperti yang pertama di TPA Luwung, itu terjadi kebakaran. Nah, TPA terbesar di Bali itu mengalami kebakaran, dan kebakaran tersebut diduga terjadi akibat dari cuaca panas pada musim kemarau ini, ditambah adanya gas metan yang ada dalam tumpukan sampah sebagai pemicu kebakaran tersebut. Lalu ada juga kasus di tempat lain, yaitu di TPA Cipucang. Nah, di sana mengalami kerusakan, mengalami longsor karena terjadi kerusakan di turap penyangganya. Nah, lalu di TPA Lewu Gajah. Nah, saya mungkin yakin bahwa teman-teman pemerhati lingkungan tidak akan lupa terhadap tragedi yang ini, karena tragedi ini cukup besar, dan tragedi yang terjadi di tahun 2005 ini memakan 157 korban jiwa dan menyebabkan terhapusnya 2 kampung dari peta. Nah, dari kasus-kasus seperti ini, apabila tidak ditangani dengan serius, bom waktu yang saya sebutkan tadi itu pasti akan menyebabkan kerugian, pasti akan memberi dampak yang negatif, entah itu kerugian baik materi ataupun bahkan sampai ke korban jiwa. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan hal-hal seperti ini, dan menurut saya pengelolaan sampah serta pengelolaan TPA haruslah menjadi sesuatu hal yang diprioritaskan oleh pemerintah.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan dalam negeri tentang peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Nah, sebenarnya di Indonesia sudah ada kok undang-undangnya, sudah ada peraturannya, tapi kenapa masih banyak masalah? Nah, nanti itu kita bahas di sesi diskusi. Nah, lalu ada beberapa kebijakan di Indonesia, saya ambilkan contoh. Yang pertama mengenai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Lalu ada pasal 44 Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mengamanatkan bahwa paling lambat pada tahun 2013 setiap pemerintah daerah atau kota sudah memiliki TPA yang representatif dan memenuhi kaidah teknis maupun lingkungan, yaitu dengan menerapkan sistem sanitary landfill. Nah, waktu itu targetnya tahun 2013. Oke, kita simpan untuk nanti. Selanjutnya, peraturan Kementerian Pekerjaan Umum nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang mengamanatkan pemilahan dan pewadahan sejak dari sumber sampah. Lalu yang terakhir ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah. Nah, jadi kebijakan-kebijakan tersebut mengatur tentang pengelolaan sampah dan lainnya, misalnya seperti pengurangan dari sumber atau pengolahan dari sumber, maaf, dan ada melalui bank sampah. Nah, sebenarnya kebijakannya sudah ada sih mengenai pengelolaan sampah. Nah, lanjut ke pengelolaan sampah dari 5 aspek. Nah, sebelum menjelaskan mengenai 5 aspek pengelolaan sampah, mungkin kita bersama-sama menonton video dari link yang akan saya bukakan. Nah, untuk linknya sendiri sebenarnya bisa teman-teman akses ya. Nanti akan saya share linknya. Untuk sekarang kita menonton bersama terlebih dahulu. Ya, jadi mengenai Jakarta yang bisa tenggelam karena skyscraper of waste atau gedung tinggi yang dibangun dari sampah atau sampah yang menggunung tinggi, itu diibaratkan sampai seperti gedung-gedung pencakar langit. Nah, jadi inilah ilustrasi di mana Jakarta tenggelam oleh tumpukan sampah. Nah, langsung saja kita cek videonya. Ya. Jadi sekilas mengenai video ini akan menjelaskan profil salah satu TPA di Indonesia, yaitu TPA Bantar Gebang, yang dimana Bantar Gebang itu sudah melayani sejak lama dan diproyeksikan akan tutup tahun 2021. Nah, di TPA Bantar Gebang sendiri itu ada lebih dari 100.000 mobil sampah per harinya yang masuk ke sana dan lebih dari 500 dump truck yang masuk ke sana. Jadi silahkan teman-teman untuk
menyaksikan videonya. Over the years, the amount of trash transferred from Jakarta to Bantar Gebang landfill has always been increasing. In 2011, for example, there was only about $5,000 tons of waste per day, and now it has become Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu karena ini videonya macet-macet ya. 7,600 tons of waste per day. Jadi sambil saya jelaskan aja nggak apa-apa. Di With more TPA than Bantar Gebang 7,000 sendiri, tons of new waste dumped to Bantar ya dijelaskan bahwa Gebang landfill every 7.000 single ton day, the itu area most perharinya likely masuk ke reach its sana. max. Nah, mungkin saya stop aja ya videonya ya. Ya, kembali lagi ke PPT saya. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman bisa sambil nonton. Jadi secara garis besar, video itu menjelaskan bagaimana kondisi dari TPA Bantar Gebang. Di sana perharinya itu ada sampah masuk sekitar 7.700 ton per hari. Nah, 7.700 ton. Lalu diibaratkan jika sampahnya itu jika disatukan dan ditumpuk menjulang ke atas, itu akan bisa untuk dibuat menjadi gedung pencakar langit, dan itu bisa menenggelamkan Jakarta. Nah, dilihat dari mana hal itu bisa terjadi, karena Jakarta dengan luas wilayahnya yang segitu dan produksi hasil sampah seperti itu, serta pengelolaannya yang dirasa kurang serius, itu apabila suatu saat sampahnya membludak dan menutupi seluruh Jakarta, maka Jakarta akan tenggelam oleh sampah. Ya, jadi nanti teman-teman untuk detail videonya mungkin bisa menonton sendiri. Akan saya lanjutkan presentasinya. Ya, jadi mengenai pengelolaan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Nah, di negara-negara maju sendiri, pengelolaan sampah sering didefinisikan sebagai kontrol terhadap timbulan sampah, mulai dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemrosesan, serta pembuangan akhir dengan penanganan terbaik untuk kesehatan, ekonomi, estetika, lingkungan, teknis, konservasi, dan juga terhadap sikap masyarakat. Nah, jadi kembali membahas mengenai kebijakan pengelolaan sampah. Nah, kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Indonesia sesuai dengan SNI 3242 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di pemukiman memosisikan bahwa pengelolaan sampah perkotaan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 5 komponen subsistem,
yaitu aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek pengaturan atau hukum, aspek peran serta masyarakat, dan aspek teknik operasional. Kelima aspek tersebut saling terkait dan harus diperhatikan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Nah, jadi mengenai 5 aspek pengelolaan sampah, yang pertama ada aspek hukum, yaitu aspek pengaturan didasarkan atas kenyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Jadi diperlukan dasar hukum dan kekuatan atau supremasi hukum yang kuat untuk menjalankan sistem pengelolaan sampah yang ideal di Indonesia. Lalu ada aspek kelembagaan, di mana aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multidisiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik wilayah kota, dan memperhatikan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat kota. Lalu ada aspek pembiayaan. Nah, aspek pembiayaan sendiri atau retribusi sebagaimana kegiatan yang lain, maka komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah kota secara ideal dihitung berdasarkan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya manajemen. Lalu ada teknik keikutsertaan masyarakat. Nah, tanpa adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah adalah dalam kebersihan, adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan program tujuan itu, yaitu kebersihan tadi. Lalu ada aspek teknik operasional. Berdasarkan SNI 192454 tahun 2002, tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk yang pertama daerah pelayanan, yang kedua tingkat pelayanan, dan yang ketiga teknik operasional. Mulai dari yang pertama yaitu pewadahan sampah, yang kedua pengumpulan sampah, yang ketiga pemindahan sampah, yang keempat pengangkutan sampah, dan yang kelima pengolahan dan pemilahan sampah, dan yang terakhir yaitu pembuangan akhir sampah. Nah, kelima aspek tadi haruslah seperti yang dijelaskan ini, kelima aspek itu harus dilengkapi dengan fondasi yang kuat agar tercipta suatu sistem yang kuat pula, sistem pengelolaan sampah. Nah, lalu berlanjut ke kondisi existing TPA atau kondisi aktual TPA di beberapa daerah Indonesia. Nah, kondisinya timbulan sampah di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Di kota metropolitan dan kota besar, timbulan sampah diperkirakan rata-rata mencapai lebih dari 500 ton per hari. Sedangkan di kota sedang dengan jumlah penduduk kurang dari 500 orang per hektar, timbulan sampah yang dihasilkan rata-rata sebanyak 100 sampai 300 ton per hari. Nah, timbulan sampah yang terus meningkat ini jika tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan upaya-upaya pengurangan sampah di sumber seperti penerapan konsep 3R, reduce, reuse, recycle, maka kualitas pelayanan masih terbatas menyangkut biaya SDM, sarana dan prasarana serta peran serta masyarakat. Nah, dari segi kelembagaan, peran operator dan regulator belum jelas. Dan TPA sendiri sebagai tempat pemrosesan akhir sering mendapatkan proses dan penolakan dari masyarakat akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan terutama di daerah perkotaan. Nah, dari kondisi existing ini secara gambaran di Indonesia bisa kita lihat bahwa 5 aspek tadi belum terlalu kuat sehingga sistem yang ada pun juga tidak kuat dalam menangani permasalahan sampah. Nah, sebelum berlanjut, saya memiliki sebuah pertanyaan, apakah
sampah tadi masih menjadi masalah. Padahal kita sebagai calon engineer ya, dan kakak-kakak kita mungkin yang sudah lulus, pasti mereka paham sistemnya bagaimana untuk mengolah sampah. Nah, sebenarnya masalah ini ada di sampah atau di perilakunya, perilaku manusianya. Apakah karena sampahnya terlalu banyak sehingga kita tidak bisa mengolah, atau karena perilaku manusia yang masih menyepelekan sampah. Nah, seperti itu. Sebenarnya sebagai engineer, melihat masalah sampah, itu kita melakukan pendekatan. Pendekatannya itu pendekatan teknis. We know the method, we know the to solve, but why it doesn't work. Kenapa itu tidak bekerja? Nah, ini mungkin bisa kita diskusikan nanti juga mengenai permasalahan ini. Sebenarnya permasalahan ada di sampahnya yang terlalu banyak sehingga kita tidak bisa menghandle, atau perilaku yang masih menyepelekan masalah ini. Nah, kembali mengenai TPA, jadi di landfill Jakarta bisa kita lihat bahwa sampah yang masuk per hari pun tidak sedikit, dan di Bungkareng dan Cipayung itu ternyata sudah overload atau over capacity sejak tahun 2013. Nah, kenyataannya di Cipayung masih beroperasi loh. Nah, hal itu menimbulkan pertanyaan lagi, apakah salah desain, apakah dipus atau dipaksakan untuk menerima sampah sampai tahun 2020 atau bagaimana? Nah, jadi sebenarnya jika kita lihat banyak TPA di daerah Jabodetabek yang hampir penuh dan sudah ada yang 2 penuh. Nah, tapi ternyata operasi penerimaan sampah di sana masih terus berjalan. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, di mana sejak tahun 2013 sudah digolkan bahwa kita menggunakan sistem sanitary landfill. Nah, hal itu memunculkan dugaan ini salah desain atau salah operasional desain. Nah, bisa salah desain, misalnya desainnya diperkirakan sampai tahun 2013. Oh, ternyata ketika pelaksanaan masih sisa sampai tahun 2020. Atau bisa salah operasional. Salah operasional maksudnya seperti misal didesain untuk pengelolaannya dengan sistem sanitary landfill, namun diperlakukan seperti kontrol landfill, atau didesain sanitary landfill tapi malah tidak diperlakukan, di mana kita tahu bahwa sanitary landfill itu harus ditutup dengan tanah dengan ketebalan minimal 15 cm per hari. Sedangkan kalau yang kontrol landfill itu per minggu. Nah, sebenarnya desain sanitary landfill ini diperlakukan seperti kontrol landfill, itu kan pasti akan menciptakan space yang lebih banyak, pasti. Nah, apalagi jika desain sanitary landfill dan tidak diberi perlakuan apa-apa. Yang jadi masalah tuh itu, bagaimana jika ternyata tidak diberi perlakuan apa-apa. Itu pasti akan menjadi sekarang penyakit, dan juga akan menjadi bom waktu, di mana ketika meledak akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Nah, jadi inilah kondisi di Jabodetabek. Tapi pengelolaan sampah di Indonesia sebenarnya juga sudah ada yang memiliki teknologi-teknologi yang menurut saya sudah bagus untuk mengelola sampahnya. Seperti saya contohkan di TPA Jatibarang. Di TPA Jatibarang ini sudah dilakukan kegiatan pemrosesan sampah di TPA. Dijadikan pupuk dan bekerja sama dengan PT Narpati. Bisa dilihat itu ada lokasi PT Narpati. Nah, itu untuk dia bekerja sama dalam mengolah sampah menjadi pupuk. Lalu sudah ada pengolahan air lindi, sudah ada pemilahan sampah. Nah, pemilahan sampah sendiri sebenarnya kita masih sangat bergantung kepada pemulung. Lalu ada pemanfaatan gas metan untuk teknologi landfill gas, di mana kita memanen gas metan lalu kita konversikan menjadi listrik. Nah, lalu ada kantin gas metan, ada PLTSA.
Nah, untuk PLTSA di Jatibarang sendiri, seperti yang saya paparkan tadi, kita menggunakan sistem landfill gas. Selain itu, direncanakan di tahun 2020 akan dibangun insinerator dengan harapan menghasilkan listrik lebih banyak. Nah, perlu kita ketahui bahwa di tahun ini TPA Jatibarang sudah menghasilkan sekitar 80 megawatt untuk nantinya dijual ke PLN. Nah, lalu kita bandingkan dengan pengolahan sampah di luar negeri. Nah, ini akan saya tampilkan profil pengolahan sampah di luar negeri. Ya, saya play. Nah, jadi ini saya menampilkan profil dari TPA Semakau di milik Singapura, di mana Singapura bisa menyelesaikan permasalahan sampahnya sehari selesai. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan teknis. Untuk yang ini. Nah, untuk yang Singapura ternyata saya salah input video dan nanti akan saya tampilkan. Nah, untuk sekarang kita jalan-jalan ke Korsel dulu nih. Mungkin yang suka nonton drama, ternyata di sini TPA-nya juga keren loh. Nah, ini berlokasi di TPA Sudokwun Landfill namanya. Nah, jadi di sini TPA yang sudah tidak terpakai dibangun menjadi Dream Park atau Taman Impian. Nah, mungkin teman-teman bisa menikmati videonya dulu. Nah, jadi Dream Park itu sebenarnya itu landfill. Nah, untuk ceritanya bisa disimak ya teman-teman. Nah, di samping memanfaatkan lahan dengan sanitary landfill, mereka juga memanen gasnya, gas metana. Nah, sebenarnya mau tanya apakah ini ada suaranya atau tidak ya dari video ini? Mungkin ada yang mau menjawab. Oh, oke. Tidak ada ya. Saya jelaskan sedikit aja mengenai TPA. Jadi TPA ini itu sejarahnya pada tahun 2000 Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan membentuk Sudokwon Landfill Site Management Corporation. Jadi badan usaha milik negara yang bekerja sama dengan pemerintah kota metropolitan Seoul. Nggak tahu aku bacanya gimana. Seoul dalam merencanakan dan membangun, mengoperasikan, memelihara dan merawat infrastruktur pengolahan sampah khususnya di TPA dan pendukungnya. Jadi
Sudokwan Landfill adalah TPA sanitary landfill terbesar di dunia dan tergolong World Class Sanitary Landfill. TPA ini menggunakan lahan hasil reklamasi seluas 1.600 hektar dan mulai beroperasi sejak tahun 1992. Nah, TPA ini melayani 22 juta penduduk metropolitan Seoul, Incheon, dan provinsi Gyeonggi. Gyeonggi atau apa mungkin nanti ada yang lebih tahu. TPA ini menjadi percontohan eco-friendly sanitary landfill dan telah dikunjungi oleh ratusan ribu warga termasuk warga asing untuk mempelajari sistemnya. Nah, situs TPA terbesar di dunia ini kemudian berkembang menjadi sebuah inovasi yang sangat bagus di mana limbah berubah menjadi sumber daya. Bekas TPA terakhir kembali menjadi sebuah taman impian yang dikenal Dream Park. Nah, volume sampah yang masuk tadi sudah dijelaskan sekitar 14 ton per hari. Dan di sini ada teknologi yang sangat keren menurut saya, di mana ada fasilitas incoming waste management system yang sangat canggih karena dilengkapi dengan sistem sampling otomatis, sistem kontrol yang selain sistem sampling otomatis tadi ada sistem kontrol yang terintegrasi dengan wireless network dan CCTV yang tersebar di 1.100 lokasi di sekitar landfill. Nah, gas dan lindi yang dihasilkan itu tidak dibuang cuma-cuma sehingga menyakiti lingkungan, tapi ditampung dan diolah sehingga menjadi sumber daya yang berharga. Nah, fasilitas pengolahan lindi berkapasitas 6.700 ton per hari dan fasilitas pengumpulan dan penyaluran gas sejauh 308 km dan terdapat 50 MW landfill gas power plant yang merupakan pembangkit listrik dari gas TPA terbesar di dunia yang menyediakan sistem bagi 440.000 rumah tangga dengan biaya penjualan listrik sebesar 90 sen won per kilowatt. Nah, jadi selain ada TPA keren kayak gini, ternyata pemerintah Korea Selatan itu juga menerapkan kebijakan extended producer responsibility. Nah, mungkin nggak masuk di video ini, tapi saya jelaskan sebagai poin tambahan. Jadi strategi EPR ini dirancang untuk mempromosikan integrasi semua biaya yang berkaitan dengan produk-produk dari produser ke seluruh siklus hidup dalam pasar harga produk. Nah, jadi tanggung jawab produser diperpanjang dengan maksud untuk menentukan akuntabilitas atas seluruh life cycle produk dan kemasan yang diperkenalkan ke pasar. Nah, hasilnya sebanyak 6.067 juta ton sampah berhasil didaur ulang dan menghasilkan uang sekitar lebih dari 1,6 miliar US dollar. Nah, jadi sistem ini ternyata juga menghasilkan lebih banyak lapangan baru, benefit uang, dan juga mengurangi emisi karbon dioksida. Jadi kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah Korea Selatan sangat keren dan sangat ramah lingkungan. Nah, ini pengolahan lindinya tadi. Nah, jadi airnya tidak menjadi polusi ya ke lingkungan karena sudah diolah dengan baik. Nah, jadi ini landfill gas tadi fasilitasnya sudah ada di sini dan yang dihasilkan pun worth it menurut saya.
Nah, jadi sangat ramah lingkungan sekali tentang kebijakan dan bangunan yang ada di sini. Sebenarnya saya ingin menampilkan juga yang Singapura, namun saya sepertinya salah menginput video dan salah menyimpan video. Nanti akan saya share berbentuk link saja ke teman-teman agar bisa menyaksikan bagaimana Singapura mengolah sampahnya. Nah, untuk video ini mungkin saya cukupkan mengingat durasi waktu. Akan saya lanjutkan presentasi saya. Nah, jadi terakhir di pembahasan ini atau topik terakhir pembahasan kita ini adalah solusi dan inovasi dari mahasiswa. Nah, kita sebagai mahasiswa bisa apa? Kita sebagai mahasiswa bisa mengembangkan ilmu yang kita dapat guna menciptakan teknologi atau terobosan baru untuk mengatasi permasalahan pengolahan sampah di TPA. Selain itu, kita juga bisa melakukan advokasi kepada stakeholder terkait. Nah, advokasi ini bisa diperkuat apabila kita memiliki data yang didasarkan riset yang kita lakukan atau riset yang orang lain terlebih dahulu lakukan untuk memberitahukan seperti ini loh masalah yang ada di sini, sudah ada risetnya, sudah valid. Ayo kita bersama-sama memperbaikinya. Nah, seperti itu kan sudah keren banget tuh. Lalu, selain itu, kita juga bisa mengedukasi masyarakat atau melakukan campaign atau kampanye ke masyarakat. Kampanye apa? Untuk merubah perilaku. Karena seperti yang saya pertanyakan tadi, yang menjadi masalah sampahnya atau perilakunya. Nah, mungkin kita sebagai mahasiswa tidak bisa langsung membuat regulasi seperti yang maksudnya yang sangat mengikat, tapi kita bisa mengkampanyekan bagaimana untuk kita hidup sebagai manusia yang ramah lingkungan. Nah, peran mahasiswa juga untuk mengedukasi masyarakat agar apa? Agar masyarakat lebih aware terhadap lingkungan, dan ini sebagai usaha promotif kita untuk menyelamatkan lingkungan. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan riset untuk mengetahui apa aja sih masalah yang ada. Nah, kita menganalisis apa-apa saja yang terjadi di lingkungan kita dan kita memaparkannya. Dan apabila bermanfaat, hasil riset ini bisa diajukan ke stakeholder atau bisa diajukan ke pihak terkait lainnya. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita lakukan. Misal, kita mengikuti webinar Envirotalk dari IMTLE. Kita jelas, yang pertama menambah wawasan. Yang kedua, dengan kita tahu kita bisa speak up mengenai masalah ini. Nah, jadi mahasiswa itu, kita walaupun tidak secara langsung gede satu negara kita gerakkan, tapi kita dengan hal seperti ini, kita bisa mulai dari sedikit-sedikit. Dan menurut saya, hal-hal yang sedikit apabila dilakukan oleh orang banyak dan kegiatan itu continue, itu pasti akan terjadi perubahan besar. Nah, ini ada beberapa contoh penemuan mahasiswa yang berkaitan dengan lingkungan, dan pastinya saya ngefans banget lah sama mahasiswa ketika dia bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Karena menurut saya itulah esensi manusia ketika dia bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, yang menurut saya salah satu bentuk kampanye yang saya bawa juga mengenai lingkungan, kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Kita bisa memulai dari rumah dengan tidak menggunakan produk plastik sekali pakai dan berbelanja hanya apa yang kita butuhkan dan memakan makanan yang kita beli. Memakan semua makanan yang kita beli. Nah, banyak juga orang yang telah menemukan bank sampahnya di mana dia bisa memanfaatkan plastik dan kertas atau sampah lainnya menjadi sesuatu yang menguntungkan. Dan yang terakhir, yang ingin saya tekankan sekali, semoga diingat oleh teman-teman semua, kita memaknai kalimat yang ada di bawah, whatever effort you make to reduce waste, your contribution matters. Apapun usaha kamu, mau sekecil apapun, mau segede apapun, dan mungkin Anda tidak menganggap itu sebagai kontribusi Anda, tapi Anda berkontribusi dan kontribusi Anda bermakna untuk kita semua. Terima kasih, ini yang saya bawakan. Silahkan dilanjutkan dengan berdiskusi.
Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Semoga kembali lagi, semoga bermanfaat, dan semoga teman-teman di sini tetap sehat, stay safe, dan jangan lupa minum air putih. Saya Nurul Alfa Anwar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Maaf, ke moderator maksudnya. Baik, terima kasih Ade atas pemaparan materinya. Selanjutnya sesi berikutnya itu sesi diskusi. Pada sesi diskusi ini ada termin pertama ada regional 1 dan 2 untuk pemaparan pendapat atau mau cerita tentang kondisi TPA yang ada di daerahnya. Lanjut, biar nggak kelamaan, langsung aja ya mungkin diskusinya. Teman-teman dari regional 1 ada yang mau memberi pendapat atau cerita tentang kondisi TPA yang ada di daerahnya? Kalau mungkin teman-teman dari regional 1 dan 2. Oke, kelihatannya nggak ada ya teman-teman dari regional 1. Mungkin bisa regional 3 dan 4. Teman-teman dari Kayaknya ada deh, guys. Mbak Dwi Ardiana mungkin tanya tadi kayaknya. regional. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berarti langsung aja ya, Mas? Iya, langsung aja. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Ardiana Arsa. Saya dari Universitas Islam Negeri Aranyiri di Regional 1. Baik, mungkin di sini saya mau menceritakan sedikit tentang kondisi aktual dari TPA yang ada di Banda Aceh. Jadi, kalau untuk Kota Banda Aceh itu ada 2 TPA. Yang pertama itu disebut dengan TPA Kota Banda Aceh atau juga secara umumnya disebut dengan TPA Kampung Jawa. Nah, untuk kondisi aktual dari TPA Kampung Jawa ini sendiri, per harinya itu yang masuk sampah itu sekitar 230 ton per hari. Di mana juga sebenarnya di tahun 2018 kemarin sudah ditetapkan kalau misalnya TPA Kampung Jawa ini udah overload gitu. Nah, karena itu sejak tahun 2018 juga sampah-sampah yang ada di Kota Banda Aceh ini dikirim ke TPA regional. Jadi kami juga punya TPA regional yang ada di Aceh Besar. Nah, di situ nggak cuma nerima sampah dari Kota Banda Aceh, tapi juga sampah dari Aceh Besar. Jadi untuk dibawa ke TPA regional dari Banda Acehnya sendiri itu sebanyak 180 ton yang akan diangkut ke TPA regional. Sebenarnya kalau TPA di Kampung Jawa ini udah termasuk bagus ya, karena di situ punya banyak sekali sistem pengolahan sampah mulai dari composting. Jadi di di TPA ini sendiri punya 13 rumah kompos. Punya 13 rumah kompos. Kemudian juga ada sistem pengolahan lindi. Cuma untuk sistem pengolahan lindi yang ada di TPA ini masih menggunakan yang secara alami gitu, yang dibantu sama sinar matahari.
Kemudian ada sistem IPLT juga, yang dimana sistem IPLT ini sudah disalurkan ke masyarakat sebanyak kurang lebih itu 210 KK. Jadi bisa digunakan sama masyarakat dari gas metana itu sebanyak 210 KK. Nah, kalau misalnya untuk pengelolaan yang lainnya itu juga ada insenerator. Namun untuk insenerator ini kurang efektif karena biaya operasionalnya yang jauh lebih besar. Kemudian, bentar ya, apa lagi? Nah, kemudian juga sedikit cerita mengenai sistem pengelolaan sampah yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi pada Agustus 2020 ini, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Lokadata ID, itu Banda Aceh sendiri mendapat peringkat 1 dengan sistem pengelolaan sampah yang terbaik di Indonesia, di mana telah berhasil mengolah sampah sebanyak 95% per harinya. Nah, di mana di sini sampah-sampah yang ada di TPA ini diolah, dan salah satu manfaat yang dirasakan oleh masyarakatnya itu dari gas metananya. Kemudian di Banda Aceh juga menerapkan Waste Collection Point atau WCP, di mana ini adalah adaptasi dari Jepang. Jadi ada 12 daerah yang telah 12 kampung yang ada di Banda Aceh ini telah menerapkan WCP ini, di mana di situ sampah dipilah dari sumber. Jadi ada beberapa rumah yang langsung mengolahnya, ada box sampah di situ. Sampah dibagi menjadi 9, karena itu disebut dengan waste collection point. Karena kembali lagi ke TPA, karena tadi sampah yang ada di TPA Kampung Jawa ini sebahagiannya dibawa ke TPA regional, jadinya memerlukan biaya operasional yang jauh lebih besar gitu. Di mana untuk biaya pengangkutannya saja ke TPA regional itu memerlukan biaya 1 miliar, belum lagi dengan gaji pegawainya. Kemudian untuk sistem landfill yang ada di TPA Kampung Jawa ini memakai sistem sanitary landfill. Nah, sedikit cerita, kepanjangan ya, sedikit cerita mengenai TPA regional. TPA regional ini mencakup 2 daerah, yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, di sini belum overload ya, karena juga baru beroperasi sekitar tahun Desember 2014. Nah, di TPA regional ini, salah satu keunggulan yang membedakan dia dengan TPA Kampung Jawa, di sini ada proses pengelolaan lindi yang jauh lebih bagus daripada yang ada di TPA Banda Aceh. Kemudian juga di sini memakai sistem sanitary landfill, dan juga ada beberapa rumah kompos yang dimana komposnya ini juga disalurkan ke beberapa orang atau masyarakat yang ada di daerah sekitar gitu. Mungkin itu aja dari saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi Ardiana. Mungkin ada teman-teman lain dari regional 1 dan 2 yang ingin atau mau berpendapat. Izin berbicara. Iya, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, Reza dari ITB Regional 2. Mungkin saya singkat aja nambahin untuk teman-teman Regional 2 terkait kondisi existing TPA yang ada di Regional 2. Nah, kalau dari teman-teman ITB sendiri itu pernah ngelakuin studi lapangan ya, kuliah ke lapangan itu ke Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu. Itu dua-duanya di Bekasi, dan kondisinya benar kayak yang tadi udah disampaikan di PPT juga, bahwa Bantar Gebang itu mau overload
tahun 2021 atau over capacity, karena emang setiap harinya loading yang masuk itu sangat besar sampai bisa 7.000 ton per hari kayak gitu. Dan mungkin terkait data-data secara spesifiknya mungkin banyak sih di internet, cuma yang pengen saya sampaikan itu, yang saya tekanin itu adalah bahwa TPA Bantar Gebang atau ya sekarang namanya TPST Bantar Gebang bahkan itu eh, dikatakan sebenarnya sebagai TPA pilot ya atau TPA unggulan gitu Indonesia, yang biasa dijadiin pemerintah sebagai percontohan, dijadiin yang dibangga-banggakan sebagai TPA yang paling bagus di Indonesia. Itu pun sebenarnya pada kondisi di lapangannya itu juga kalau menurut saya masih jauh dari idealnya gitu. Kondisi sanitary landfill yang nggak tercapai gitu, bahkan kontrol landfillnya pun nggak tercapai. Jadi ya Bantar Gebang aja kalau bisa dibilang ya pendamping gitu. Terus dari segi waste to energy-nya, pengolahannya misalnya kayak ada landfill gasnya ditangkap ya pakai geomembran, terus disalurin untuk ke apa namanya mesin pembakarnya untuk ngasilin listrik. Itu aja dari tahun ke tahun produksi listriknya menurun terus karena gas metannya udah semakin habis karena sampahnya udah terdegradasi kan, jadi kandungan yang menghasilkan gas metannya juga udah semakin sedikit. Terus PLTSA-nya itu insinerator pembakaran sampahnya juga eh, masih sedikit, kapasitasnya masih rendah menghasilin listriknya. Terus pas dikunjungi ke sana juga unit compostingnya beberapa atau cuma satu kalau nggak salah yang berjalan kayak gitu. Jadi banyak unit-unit yang idle gitu, yang nggak dipakai. Terus di instalasi pengolahan air limbah dari air lindinya ya, itu juga pas dilihat di kolam terakhirnya itu juga masih kuning gitu. Bahkan pernah sempat ditanyain ke petugasnya, Pak ini sekuning ini apa nggak mengindikasikan bahwa kayak kandungan Fe-nya masih tinggi atau tapi menurut dia itu udah aman. Tapi secara fisik sih kayaknya itu ya berarti pengolahannya bisa dikatakan mungkin belum maksimal kayak gitu. Jadi ya intinya poinnya di situ sih, bahwa TPA yang dikatakan paling bagus yang diunggulkan Indonesia aja masih kayak gitu. Mungkin aku belum tahu di daerah-daerah lain, mungkin selain yang Bantar Gebang ini Sumur Batu ini persis di belakangnya Bantar Gebang itu jauh lebih parah lagi gitu kondisinya. Jadi ya itulah gambaran gimana TPA yang bahkan menampung sampah dari ibu kota sekalipun kondisinya masih sangat memprihatinkan kayak gitu. Sekian, makasih moderator. Baik, terima kasih Mas Reza. Mungkin satu kali lagi ya, kayak ada teman-teman yang mau menanyakan bercerita lagi dari teman-teman regional 1 dan 2. Kalau nggak ada, mungkin ada teman-teman dari regional lagi nih, yang regional 3 dan regional 4, 5, 6. Mungkin memberi tanggapan atas apa yang disampaikan Mbak Dwi tadi tentang sampah yang ada di Kampung Jawa, sama Mas Reza tadi. Ada yang mau memberi tanggapan dari teman-teman regional? Jika ada sih, kita langsung ke regional 3 dan 4. Mungkin teman-teman regional 3 dan 4 bisa bercerita atau memberi pendapat mengenai kondisi TPA di daerahnya, teman-teman dari regional 3 dan 4.
mungkin. Halo teman-teman dari Regional 3, ada yang mau berpendapat atau menceritakan? Moderator, saya izin masuk, boleh? Boleh. Oke. Sebelumnya saya Nadia Putri dari Regional 3. Khususnya di Jogja, saya akan menceritakan sedikit TPA Piungan yang ada di Jogja. Untuk kondisi aktualnya sendiri, TPST Piungan itu sudah pada tahun 2019 itu dikabarkan sudah overload dari kondisi awalnya. Yang awalnya itu dia gunakan sanitary landfill, cuman tidak berhasil. Karena pertumbuhan masyarakat yang makin hari makin banyak, apalagi Jogja sebagai kota pelajar dan setiap tahunnya menerima berbagai macam pendatang untuk belajar di sana. Selain itu, kondisi aktual TPST Piungan yang sangat memprihatinkan itu adalah pengolahan air lindinya atau air sampahnya. Pada saat itu, saya pernah kunjungan dari kampus juga ke TPST Piungan. Kondisi air lindinya itu sama sekali tidak diperhatikan. Ada sumur pantau, namun tidak adanya dilakukan pemantauan secara berkala terhadap air lindi tersebut, yang menghasilkan di bagian bawahnya itu ada sungai atau badan air. Saat itu saya lihat sungainya itu menjadi keruh dan juga berbau sampah. Selain itu, kondisi yang memperburuk keadaan TPST Piungan adalah jumlah sampah dan juga makin banyaknya hewan yang ada di wilayah TPST tersebut. Seperti yang kita tahu, seharusnya wilayah TPST harusnya steril dari kehidupan baik itu manusia maupun hewan makhluk hidup lainnya. Cuma pada saat itu di pegunungan sampah Piungan ini masih banyak dijumpai berupa sapi, kerbau, dan lainnya. Untuk pengolahan daur ulangnya di TPST Piungan ini sudah cukup baik. Cuma tidak ada pemilahan dari tempatnya sendiri gitu. Jadi kadang ada jalan pengolahan daur ulang, kadang tidak. Dan juga yang paling parah itu ya yang air lindinya itu. Bahkan sudah sampai mencemari badan air di sekitar TPST Piungan tersebut. Mungkin itu saja dari Regional 3. Saya kembalikan pada moderator.
Terima kasih Mbak Nadia atas itunya. Beliau menyatakan kalau piungan itu udah overload ya di tahun 2019. Mungkin teman-teman dari teman lain dari regional 3 dan regional 4 yang mau bercerita lagi, teman-teman. Kalau nggak, kita bisa berlanjut ke teman-teman regional 5 dan 6. Oh ya, sebelumnya tadi dari regional 3 dan 4 tadi ada yang mau beri tanggapan juga sebelum berlanjut ke 5 6. Yang ada mungkin kita lanjut aja ke regional 5 dan 6. Ada yang mau berpendapat atau memberikan ceritanya, pengalamannya mungkin bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Putri Lestari dari Regional 5, tepatnya di Samarinda. Pertama saya mau menceritakan dulu untuk TPA yang berada di sini, yaitu ada 2 TPA, yaitu TPA Bukit Pinang dan juga TPA Sambutan. Nah, di mana TPA Bukit Pinang ini sebenarnya sudah overload dari tahun 2013. Jadi udah 7 tahun TPA ini dipaksakan untuk beroperasi seperti itu, karena di TPA Sambutan masih belum belum bisa dijalankan dengan maksimal. Jadi itu adalah salah satu yang saya kira mirisnya dari sistem pemerintahan, bahwasannya sumber daya alam kita dikerek dengan habis-habisan, tapi untuk lingkungannya, apalagi untuk pengolahan sampah ini, untuk pemerintah juga masih kurang. Dan ini sih sedikit yang mau saya sampaikan untuk mirisnya pengolahan sampah di Samarinda seperti itu. Dan juga sedikit mau berdiskusi dengan teman-teman. Sebenarnya yang salah ini siapa? Apakah dari pemerintah, mahasiswa, atau juga masyarakat? Itu seperti itu. Karena kan kalau kita pikir-pikir seperti ini, pemerintah mengalokasikan dana dan juga tempat untuk sistem pengolahan sampah. Masyarakat yang, apalagi masyarakat awam yang tidak tahu bagaimana untuk mengolah sampah, apakah masih bisa disalahkan seperti itu? Terus bagaimana peran mahasiswa? Oke, apalagi kita di bidang teknik lingkungan. Besar sekali potensinya bahwa mahasiswa teknik lingkungan adalah salah satu mahasiswa yang bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan juga masyarakat seperti itu. Dan saya sangat mengapresiasi agenda IMTLI yang dimana membahas tentang TPA seperti ini gitu. Nah, mungkin dapat kita pikirkan kembali, apakah kita hanya perlu berdiskusi atau sebenarnya kita nih harusnya juga mempraktekkan di tempat masing-masing seperti itu. Yang saya inginkan mungkin dari kita mahasiswa tuh bisa mempraktekkan juga gitu, nah bukan hanya berpendapat tapi tidak ada reaksi ke masyarakat. Itu salah satu yang kemirisan dari mahasiswa zaman sekarang seperti itu. Yang apa ya? Dan saya juga merasa seperti itu, karena itu mungkin kita bisa merubah kebiasaan setiap masyarakat menjadi kebudayaan mereka tuh menjadi di mana kita dapat mengolah sampah dari rumah. Kan kita juga tahu nih, sampah sekarang tuh tidak ada yang namanya dari rumah ke TPS terdekat itu diolah, misalnya kayak dipilah-pilah, maksud saya dipilah-pilah, yang dari sampah organik, anorganik itu tuh semuanya dicampur. Mungkin kita bisa mengedukasikan di masyarakat terdekat kita dulu lah,
apalagi ke diri kita sendiri mungkin bisa merubah itu pemilahan sampah dari diri sendiri baru kita ke masyarakat seperti itu. Itu adalah salah satu dampak yang sangat besar lah menurut saya. Mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Winda. Tadi beliau menyampaikan bahwa di Samarinda sendiri itu ada 2, terus yang satunya udah terus dipaksakan juga oleh pemerintahnya. Terus beliau juga bertanya siapa yang disalahkan atas apakah pemerintah atau masyarakatnya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau memberi tanggapan masalah hal tersebut. Izin masuk, Mas. Iya, silakan Pak. Ingin menanggapi aja dari Mbak Winda tadi, udah keren banget tentang keresahannya mengenai mahasiswa yang mungkin dirasa kayak aksinya kurang kurang kerasa. Dan kembali lagi, kalau menanggapi hal tersebut, pendapat saya sih seperti yang saya sampaikan tadi dan saya tampilkan lagi, akan sangat bagus, akan sangat keren apabila kita sebagai mahasiswa, di mana orang bilang di masa-masa ini idealisme kita sedang bulat-bulatnya. Nah, akan sangat keren jika kita yang sudah ibaratnya lebih tahu dari orang lain, kita yang pertama memberitahu, dimulai dari rumah. Kita memberitahu adik, kakak, orang tua, atau bahkan sepupu-sepupu kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dan tentang pola hidup yang ramah lingkungan, di mana kita menghasilkan seminimal mungkin sampah. Dan menurut saya apabila itu bisa diterapkan dari rumah ke rumah, misal dari rumah Anda menerapkan pemilahan sampah, itu menurut saya akan menjadi sebuah langkah yang sangat besar. Dan apabila hal itu diterapkan, apalagi oleh kita, yang dimana kita dalam suatu wadah yang besar, yaitu Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Nah, apabila semua anggota dari IMLI ini menerapkan pola hidup yang ramah lingkungan, saya yakin akan tercipta sebuah gerakan, walaupun itu kecil tidak masalah. Karena misal ketika kita menjalankan pola hidup tersebut, lalu adik kita mengikuti, orang tua mengikuti, maka satu rumah akan mengikuti. Nah, jika rumah kita mengikuti anjuran untuk berpola hidup yang ramah lingkungan, kita juga bisa kok mempengaruhi lingkungan sekitar. Misal, yang menurut saya keren itu kemarin di salah satu program dari IMLI Regional 3, Aksi Peduli Lingkungan ya, itu kita di Desa Karangtanjung, dan di sana desanya sudah menuju ke arah desa yang ramah lingkungan. Dan menurut saya inilah peran mahasiswa untuk lebih sebagai pioner yang memulai gerakan tersebut, di mana nantinya dengan gerakan tersebut, apabila kita berhasil menerapkan ke diri kita sendiri, kita juga bisa mengajak ke pemegang regulasi. Misalnya dimulai yang kecil, misal dari diri kita mengajak Pak RT untuk menerapkan regulasi-regulasi tersebut di tempat tinggal, lebih tingginya ke Pak Kades, lebih tinggi lagi bahkan ke wali kota. Nah, dan perlu diyakini saja bahwa kita tidak sendiri dalam bergerak. Ada kok komunitas-komunitas yang sama-sama menyuarakan hal yang sama. Mungkin kita bisa lebih berkolaborasi dengan mereka. Menurut saya diskusi juga penting, tapi aksi nggak kalah penting. Karena salah satu riset menunjukkan bahwa 95% orang yang ditanya secara acak sudah paham apa pentingnya memilah sampah, namun hanya 1% dari mereka yang sudah melakukannya. Akan sangat keren apabila 95 itu melakukan juga, dan akan sangat keren juga apabila kita, orang-orang yang ibaratnya memiliki pemahaman lebih mengenai lingkungan, juga langsung menerapkan ke kehidupan kita masing-masing. Seperti itu saja tanggapan saya kembalikan ke
Mas MC, Mas moderator, sorry. Terima kasih Pak Ade atas tanggapannya. Mungkin ada dari teman-teman regional lain yang mau memberikan tanggapan gimana? Atau dari teman-teman lain yang mau memberi tanggapan juga? Mungkin teman-teman dari regional 5 dan 6, apa ya ada yang memberi tanggapan lagi atau pendapat, mau cerita tentang permasalahannya yang ada di daerahnya? Misi moderator izin nanggepin tadi yang terakhir. Oke, boleh Mas, silahkan. Maaf tadi yang dari Samarinda itu siapa ya namanya? Mbak Winda. Winda. Oh ya Mbak, oke Mbak Winda. Terkait tadi pertanyaannya, yang salah sebenarnya siapa gitu kan, pemerintah, masyarakat, mahasiswa gitu. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya yang salah siapa, sebenarnya salah semua sih. Maksudnya ketika pemerintah nggak ngapa-ngapain tapi masyarakat juga pola hidupnya masih boros, masih konsumtif, kayak gitu juga salah juga. Tapi ketika kita bicara terus solusinya harus datang dari siapa gitu. Nah, kalau berbicara soal itu, kalau menurut saya juga semuanya pasti punya porsi masing-masing, tapi yang paling menentukan tetap pemerintah gitu. Soalnya kalau misalnya kita analogiin gambaran itu kayak bentuknya corong ya. Jadi di semakin ke hulu, semakin ke sektor industri, itu kan sebenarnya pelakunya semakin sedikit dibanding kita semakin ke hilirnya, yang mana itu 250 juta lebih masyarakat Indonesia gitu kan. Nah, ketika peran pemerintah untuk pilihannya mengatur di akhir, di hilirnya atau di hulunya, ya pasti paling bagus harusnya pemerintah mengatur di hulunya, karena di situ aktornya yang terlibat semakin sedikit, sehingga ya makin gampang diatur kayak gitu. Nah, berdasarkan pengalaman saya juga gitu, karena sempat magang di salah satu instansi di pemerintah pusat, sebenarnya pemerintah pusat itu kalau saya lihat kajiannya banyak, inisiatifnya juga ada, undang-undang juga baru-baru ini beberapa keluar itu mengatur soal bagaimana konsep IPR yang tadi sempat disinggung sama Mas Fuade, terus terkait ya mengatur bagaimana industri ini harus lebih zero waste dan segala macam tuh sebenarnya kajiannya ada, dan tapi memang undang-undangnya baru-baru ini keluar dan itu masih menjadi rencana ke depannya. Jadi maklum kalau misalnya sekarang kita masih ngerasanya ya masih sama-sama aja gitu, belum ada perubahan apa-apa. Cuma yang menjadi permasalahan itu kadang itu di pemerintah daerah. Mungkin tadi Mbak Winda ya, itu di Samarinda kondisi kayak gitu mungkin ya karena emang selama ini juga permasalahannya kadang dari pemerintah pusat inisiatifnya ada, tapi di daerah ini dari segi kelembagaan, dari segi sumber daya manusianya itu nggak mendukung untuk bisa apa namanya mengimplementasikan instruksi dari pusat gitu, untuk menerjemahkan perintahnya pun kadang agak sulit. Nah, itu sebenarnya jadi tantangan gitu. Mungkin ya salah satu solusi yang terdekatnya adalah ya kita gitu, misalnya masing-masing di daerah ini kan sebagai calon engineer di bidang lingkungan, ya kalau memang mau ini masalah selesai ya harus nyemplung ke pemerintah daerahnya gitu, karena ya itu tadi sebenarnya
kadang masalahnya itu karena nggak ada yang bisa menindaklanjuti inisiatif dari pusat ke daerah gitu. Karena kayak masalah TPA itu kan sebenarnya kewenangan di daerah, bukan nggak pusat nggak bisa mengatur seteknis TPA-nya dan segala macam kayak gitu. Makasih moderator. Terima kasih Mas Reza. Beliau tadi menyampaikan bahwa sebenarnya di pemerintah pusat itu udah ada caranya, udah ada itu, tapi pemerintah daerah sendiri yang belum bisa melaksanakan. Mungkin ada lagi yang mau memberikan pendapat atau tanggapan mengenai hal seperti ini. Mungkin kalau nggak ada, saya rasa cukup diskusi kali ini. Selanjutnya saya bacakan beberapa kesimpulan dari diskusi kali ini. Kesimpulannya yaitu paradigma tentang masyarakat itu, tentang pengolahan sampah itu, yaitu dikumpul, terus diangkut, habis itu dibuang gitu aja. Sedangkan permasalahan utamanya itu sebetulnya bukan di sampahnya itu sendiri, di TPA-nya, yang TPA-nya penuh kayak gitu. Terus timbulnya sampah yang meningkat di Indonesia itu tidak diimbangin oleh infrastrukturnya sendiri, infrastruktur yang terus upaya dari kitanya sendiri itu juga kurang kesadaran. Makanya kita juga mengajak ke teman-teman semuanya sebagai teman mahasiswa menerapkan budaya ramah lingkungan itu dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri itu mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita terdekat, biar budaya ini tuh terus berjalan dan terus menyebar, terus menyebar. Mungkin sekian penyampaian kesimpulan dari saya. Acara saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Bagasadi selaku moderator dan Norisalvo Ade Anwar selaku pembicara. Demikian Inteli Berdiskusi 2020 pada kali ini. Saya Rifki Ardian selaku Master of Ceremony pada hari ini mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diharap kepada seluruh teman-teman untuk dapat menyalakan kamera agar dapat dilakukan pendokumentasian acara pada hari ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Diharap untuk bisa menyalakan kameranya. Terima kasih. Baik, bagi yang belum menyalakan diharapkan untuk segera menyalakan agar dapat segera dilakukan pendokumentasian.
Oke, akan saya coba ambil foto untuk yang pertama kali. Dalam hitungan ketiga, teman-teman. 1, 2, 3. Baik, tahan sebentar. Hitungan ketiga lagi akan saya ambil foto kembali yang oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Sebentar teman-teman, mohon maaf. Oke, saya ulang lagi sekali. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.